ngeliat ke sisi Hajar Aswad, ke batu itu kondisinya tuh kosong. Nah, tadi rame, kenapa sekarang kosong? Maksudnya kosong tuh gini, jadi kanan kirinya penuh, dia tuh ada seperti lorong yang dia bisa tembus langsung, dia bisa melihat Hajar Aswad secara langsung, nggak tanpa mikir macam-macam seperti apa, dia langsung buru-buru tuh, langsung mencium Hajar Aswad itu dan mencium tuh sepuasnya. Wah, Allahu a'lam, kami merinding gitu. Nggak ada yang ngedorong kanan kiri, nggak ada. Dia cium sepuasnya, berdoa sepuasnya di situ. Maka subhanallah, bisa seperti itu. Orang berdesakan gitu. Nah, udah berdoa, mencium sepuasnya, nggak ada yang askar juga. Oh, minggir-minggir nggak ada. Nyampe titik awal itu dia berbalik lagi ke belakang untuk ngelihat Hajar Aswad itu. Ternyata itu rapat orang, nggak ada lorong sama sekali itu. Merinding deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sultan Misteri. Oke, di sini ada suatu cerita. Cerita ini langsung dari ibu saya sendiri, karena ini dari ibu saya sendiri dan nggak mungkin dia berbohong. Ya, oke, ceritanya seperti ini. Kita mulai dari kronologinya. Oke, kronologinya dimulai dari tahun 98. Ibu saya berangkat haji kurang lebih tahun 98. Saya masih sekolah di bangku SD-nya berangkat. Ada ya bibi saya juga berangkat berbarengan dengan dia, dan juga teman-temannya di satu kampung ya, yaitu kampung saya di sekitar Jawa Barat. Setelah berangkat di sana, akhirnya dia biasa ya, rutinitas seperti biasanya jemaah haji mengikuti prosedur apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Setelah di sana biasa ikut rombongan, dia mulai melaksanakan, mungkin sebelum haji kan melaksanakan dulu umroh dulu ya, langsung ada juga mungkin berziarah ke tempat-tempat yang bersejarah di tanah suci, ada juga, dan berikutnya macam-macam. Nah, waktu sebelum haji ini kejadiannya waktu pas sebelum haji, jadi dia umroh gitu ya, melaksanakan umroh. Setelah umroh itu dia melaksanakan keajaiban yang menurut dia di luar nalar, yang menurut kita juga di luar nalar ya, karena dia terjadi seperti ini ya ceritanya. Itu waktu itu biasa melaksanakan umroh itu kan berbarengan sama ada bibi saya juga, berombongan juga bersama-sama. Nggak tahu waktu itu kejadiannya itu dia pas sendirian gitu, pas melaksanakan sendirian, dia melaksanakan umroh sendirian, dan hatinya itu terbersit, dia tuh pingin mencium Hajar Aswad. Dengan ibu saya kurang lebih tingginya itu sekitar 150 cm ya, jadi 1,5 meter lah, jadi nggak terlalu tinggi gitu, jadi ya hitungannya pendek lah, hitungan Indonesia mah ya. Dengan kondisi sekarang di Arab kalau mencium Hajar Aswad pun orang tinggi gede semua berdesakan semua gitu kan ya. Jadi Hajar Aswad itu kan ceritanya kan batu dari surga, dan semua orang ingin mencium Hajar Aswad, dan itu mencium Hajar Aswad itu sangat berebutan. Pasti orang kalau melaksanakan haji atau umroh ke tanah suci, lihat di Mekah pojokannya itu kan ada batu Hajar Aswad, dan orang pasti berebutan ingin mencium. Nah, ceritanya seperti ini ya. Ibu saya waktu itu kan lagi melaksanakan umroh. Kebetulan itu sendirian gitu, dalam hatinya itu dia terbersit pingin mencium Hajar Aswad. Gimana ya kalau ngelihat kondisi badan ibu saya kecil gitu, yang cuma 1,5 meter seperti itu, langsung dengan orang mencium Hajar Aswad dengan berjejeran seperti itu, kayaknya dia mustahil gitu melaksanakan bisa mencium Hajar Aswad. Cuma dia waktu pas tawaf itu putar itu keliling Ka'bah itu selama 7 putaran, nah dia selalu berdoa, ya Allah mudah-mudahan bisa mencium Hajar Aswad. Doa seperti itu terus gitu, doa ya Allah sambil aja ya dinakan ya, di selain doa-doa yang emang ada khusus untuk pas tawaf itu, dia selalu menyisikan doa untuk pingin mencium Hajar Aswad. Dan keyakinan ibu saya itu pasti bisa, cuma dia gimana caranya nggak tahu, dia terselain aja sama Allah gitu kan, dia seperti itu pikiran. Nah, pas putaran keberapa waktu pas dia tawaf, dia itu ngeliat ke sisi Hajar Aswad, ke batu itu kondisinya tuh kosong. Nah, tadi rame, kenapa sekarang kosong? Maksudnya kosong tuh gini, jadi kanan kirinya penuh, dia tuh ada seperti lorong yang dia bisa tembus langsung, dia bisa melihat Hajar Aswad secara langsung. Jadi Hajar Aswad itu terlihat langsung, padahal dia jarak dari jauh ya, dari jauhnya itu sekitar ya mungkin bilang dia ada 20 meteran jaraknya. Pas dia lihat, kenapa dia bisa langsung melihat lurusannya ke Hajar Aswad gitu, seperti itu. Dia langsung, lah kok itu kosong? Nah, dia nggak tanpa mikir macam-macam seperti apa, dia langsung buru-buru langsung mencium Hajar Aswad itu. Jadi orang-orang tuh di samping kanan kirinya, dan dia langsung masuk lurus gitu, kayak ada jalan, ada lorong, langsung dia masuk dan mencium tuh sepuasnya. Wah, Allahu a'lam, kami merinding gitu, seperti itu. Jadi dia bisa masuk secara lurus langsung tanpa ada halangan. Dia sekitar 20 meteran ya kurang lebih ya, kalau kurang lebih kata dia ngomong dari jauh lah, tapi nggak terlalu jauh.
kurang lebih tuh 20 meteran. Nah, itu seperti lorong, dia langsung lewat aja. Orang di kanan kirinya pada berdiri, berdesakan, cuma nggak terlalu fokus itu. Dia langsung jalan aja, lurus ke Hajar Aswad, dan dia menciumnya sepuasnya. Nggak ada yang ngedorong kanan kiri, nggak ada. Dia cium sepuasnya, berdoa sepuasnya di situ. Maka subhanallah, bisa seperti itu, orang berdesakan gitu. Nah, udah berdoa, mencium sepuasnya, nggak ada yang askar juga, minggir-minggir, nggak ada ya. Itu mencium sepuasnya, udah mencium sepuasnya ya, nggak tahu ya, mungkin ada 1 menit atau 2 menit ya, yang pasti dia sampai sepuasnya gitu kan. Nah, udah gitu dia mundur dan berbalik, berbalikin Hajar Aswad. Dia ke arah lorong yang orang-orang kanan kiri orang, langsung dia ke depan, mundur, balik lagi ke tempat, ke titik yang awal. Titik awal, pas udah nyampe titik awal itu, dia berbalik lagi ke belakang untuk ngelihat Hajar Aswad itu. Ternyata itu rapet orang, nggak ada lorong sama sekali itu. Merinding dia. Cerita ini merinding. Ini tahun 98 kejadiannya, asli dari ibu saya sendiri ceritanya tuh. Itu langsung rapet, itu nggak ada lorong seperti itu. Tapi kenapa ibu saya bisa? Subhanallah lagi. Kuasa Allah nggak ada yang nggak mustahil gitu. Semua pasti bisa terjadi, asalkan hati kita harus benar-benar bersih gitu. Karena saya tahu ya, ibu saya itu salah satu amalan dari saya zaman SD sampai saya sekolah waktu itu, dia tuh selalu ngasih fakir miskin makan ya, tiap pagi dan sore. Ada 2 orang fakir miskin yang sering datang ke rumah. Dia cuma bantu nyapu juga al-qadar, langsung siapin makan. Dan dia adik kakak. Nah, biasanya yang datang ke rumah tuh adiknya itu datang ke rumah. Nah, ibu saya tuh sering ngasih makan buat itu adiknya sama kakaknya, dan udah sepuh-sepuh juga dua-duanya ya, masing makan pagi sama sore setiap hari. Itu salah satu amalannya yang saya tahu. Tapi ibu saya nggak cerita seperti itu, cuma yang saya tahu amalannya seperti itu, ngasih makan pagi dan sore anaknya fakir miskin. Itu salah satu ya, makanya doanya bisa dikabulkan. Bagaimana caranya bisa mencium Hajar Aswad, akhirnya bisa dikabulkan dengan cara seperti sangat mudah. Jadi nggak ada yang mustahil bagi Allah tuh ngabulkan seperti itu. Makanya saya sebagai anaknya itu sebenarnya bener-bener ibu saya ternyata ya Allah, sekarang udah almarhum ya, tahun 2008 kemarin tuh, udah ada berapa tahun ya, 10 tahun, hampir 15 tahunan mungkin. Nah, mudah-mudahan ya ini jadiin pengalaman buat kita. Jadi apa yang diperbuat di dunia ini, diperbuat sebelum kita berangkat ke tanah suci itu, biasanya ntar ada balasan juga di sananya. Jadi gimana caranya kita ambil hikmahnya ya dari cerita ini. Jadi kita tuh harus banyak berbuat baik untuk orang ya, untuk orang, keluarga, masyarakat gitu. Mudah-mudahan juga nanti bermanfaat buat diri kita sendiri ya, jadi pelajaran buat kita, hikmah-hikmah di balik cerita-cerita yang saya ceritakan sebenarnya. Salah satunya yang saya ceritakan itu dari ibu saya sendiri, kondisi seperti itu. Dengan doa dan kebersihan hatinya, akhirnya dia bisa mencium Hajar Aswad secara mudah tanpa bayaran. Kalau orang ada yang membayar 200 real, bahkan sampai 1000 real, 2000 real untuk bisa mencium Hajar Aswad. Jadi kayak menyewa suatu joki-joki gitu untuk bisa mencium Hajar Aswad. Ternyata almarhum ibu saya itu ternyata sangat mudah sekali, dikasih jalan sama Allah, dibukakan kanan kirinya, langsung dia bisa mencium sepuasnya, langsung dia berbalik dan lain tertutup lagi. Mudah-mudahan ini jadi cerita yang bermanfaat buat kita dan menjadi iktibar atau pelajaran untuk kita untuk bisa berbuat baik lagi untuk orang banyak. Ya, oke. Mudah-mudahan bermanfaat buat cerita ini untuk kita dan untuk teman-teman juga yang mendengarkan cerita saya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.